Seorang oknum polisi tega membuang seorang nenek tua ke sungai. Semua syok saat nenek itu mengatakan, "Matahari pagi menyembul perlahan dari balik perbukitan yang hijau. Udara masih segar, belum terkontaminasi kebisingan kota. Di tengah lingkungan asri yang tenang, berdirilah sebuah rumah besar 2 lantai bergaya klasik yang memancarkan kesan kokoh dan berwibawa. Halamannya luas, penuh tanaman hias yang tertata rapi, dihiasi anggrek menggantung dan kolam kecil dengan ikan koi yang berenang tenang. Di dalam rumah itu, seorang pria paruh baya tengah duduk di beranda, mengenakan kemeja putih bersih dan celana kain abu gelap. Kopi hitam mengepul di cangkir keramik di tangannya. Ia menatap jauh ke taman sambil sesekali memejamkan mata, seolah menikmati detik-detik keheningan sebelum hari dimulai. Namanya Arman. Seorang jenderal polisi yang dihormati. Dalam dunia yang keras dan penuh kepentingan, ia dikenal sebagai pribadi yang tegas, berwibawa, dan dermawan. Nama Arman bukan hanya dikenal di internal kepolisian, tapi juga oleh masyarakat umum. Setiap kali ada bencana, Arman adalah yang pertama turun tangan. Saat anak-anak putus sekolah butuh bantuan, ia mengirimkan beasiswa. Ketika desa terpencil tak punya akses air bersih, ia kirimkan truk-truk bantuan dengan lambang kepolisian dan tulus tanpa pencitraan. Bagi sebagian orang, Arman adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Pak Jenderal berhati rakyat, begitu sebutan yang sering diberikan media kepadanya. Wajahnya kerap menghiasi layar berita sebagai figur inspiratif. Senyumnya tenang, tutur katanya bersahaja, dan gaya kepemimpinannya membawa banyak perubahan di institusi tempat ia mengabdi. Namun, di balik ketenangan dan senyuman itu, ada sesuatu yang tak pernah dibicarakan. Sebuah bagian dari masa lalunya, yang terkubur dalam diam, tak pernah ia izinkan muncul ke permukaan. Bahkan dalam doa paling heningnya sekalipun, Arman enggan menyentuhnya. Ia meneguk kopinya perlahan. Udara pagi mulai menghangat. Burung-burung berkicau di dahan, tapi pikirannya entah kenapa terasa lebih berat dari biasanya. Matanya memandang kosong ke arah langit, seperti menyelam ke masa yang sangat jauh. Di usia 51 tahun, Arman adalah potret keberhasilan. Ia memiliki segalanya, karir, harta, pengakuan, bahkan pujian dari mereka yang berada di lingkaran kekuasaan. Tapi kehidupan pribadinya sangat sunyi. Ia tidak menikah. Tidak ada anak-anak yang memanggilnya ayah. Ia hidup sendiri, hanya ditemani oleh asisten rumah tangga yang sudah 10 tahun bekerja dengannya dan beberapa anggota pengawal pribadi yang sesekali berjaga jika ia keluar kota. Kepada semua orang, Arman mengatakan bahwa ia yatim piatu sejak kecil. Tidak punya keluarga. Tidak punya siapa-siapa. Sebuah kisah yang ia ulang terus-menerus di depan publik, bahkan kepada rekan-rekannya yang paling dekat. Ia menuturkannya dengan datar, tanpa getar di suara. Seolah memang sudah terbiasa hidup sendiri, seolah tak ada luka di baliknya. Tapi Arman menyimpan rahasia. Dulu, sebelum ia mengenakan seragam pertama kalinya, Arman adalah bocah biasa yang tinggal di sebuah rumah reot yang bahkan tak layak disebut rumah. Atapnya bocor, dindingnya dari anyaman bambu, dan lantainya hanya tanah yang keras. Ia tumbuh dalam keterbatasan, bersama seorang perempuan tua yang setiap hari bekerja menjual sayur keliling kampung. Perempuan itu, yang kini tak lagi ia sebut-sebut dalam hidupnya, adalah ibu yang membesarkannya seorang diri. Namanya Samiem. Wajahnya samar dalam ingatan Arman, seperti lukisan yang perlahan terhapus hujan. Namun kadang-kadang, saat malam turun dan suara jangkrik merayapi sepi, wajah itu datang kembali. Keriputnya, suaranya yang lembut tapi lelah, dan tangan kasarnya yang selalu sibuk merajut tikar atau menanak nasi dari beras pinjaman. Tak banyak yang Arman ingat tentang masa kecilnya. Atau mungkin, tak banyak yang ia izinkan untuk diingat.
Dalam perjalanan hidupnya yang panjang, ia memilih untuk meninggalkan bagian itu. Menanggalkan nama, kenangan, dan bahkan rasa. Ia berusaha menjadi manusia baru yang tak punya masa lalu. Satu-satunya masa depan yang ia kejar adalah kekuasaan, pengakuan, dan kehormatan. Dan ia berhasil. Setelah sarapan singkat, Arman melangkah ke garasi. Mobil dinas sudah terparkir, dijaga dua ajudan yang berdiri tegak. Mereka menunduk memberi hormat saat Arman mendekat. Ia membalas dengan anggukan pelan, lalu masuk ke mobil tanpa banyak bicara. Selama perjalanan, Arman membuka berkas laporan dari bawahannya. Matanya menatap serius setiap angka, setiap grafik, dan setiap nama yang tercantum. Tapi jauh di dasar hatinya, ada suara kecil yang menjerit. Sebuah rasa bersalah yang terlalu lama dikubur. Ia berusaha membungkamnya. Sudah bertahun-tahun ia berhasil. Ia bahkan mulai percaya bahwa suara itu sudah mati. Tapi belakangan ini, suara itu kembali, lebih nyaring. Lebih mengganggu. Dan ia tak tahu kenapa. Mobil berhenti di kantor pusat kepolisian. Gedung itu megah dan modern, berdiri di tengah kota seperti simbol keadilan. Saat Arman turun dari mobil, banyak orang menyapanya. Polisi muda, staf administrasi, bahkan petugas keamanan. Semua menyebutnya Pak Jenderal dengan nada hormat dan kagum. Ia membalas sapaan dengan senyum tipis. Tapi langkahnya terasa berat. Hari ini, entah kenapa, udara terasa berbeda. Lebih dingin. Lebih penuh bisikan. Di ruangannya yang luas, ia duduk di balik meja kayu jati. Dinding dipenuhi foto-foto penghargaan dan momen-momen penting sepanjang karirnya. Di sudut ruangan, berdiri potret besar dirinya berseragam lengkap, didampingi oleh presiden saat menerima tanda kehormatan. Namun, satu sudut kecil kosong. Ia sengaja membiarkannya begitu. Meskipun banyak yang menyarankan agar dipasang sertifikat tambahan atau plakat baru. Bagi Arman, ruang kosong itu semacam peringatan. Sebuah tempat hening yang tak bisa dijelaskan pada siapapun. Mungkin, tempat bagi kenangan yang tak pernah ingin ia akui. Ia menatap layar komputernya. Agenda hari ini padat. Rapat koordinasi, konferensi pers, dan kunjungan ke markas wilayah. Tapi matanya tak benar-benar fokus. Ada gemuruh aneh dalam dadanya. Seperti firasat. Seperti bayangan masa lalu yang akan kembali menuntut tempatnya. Dan tanpa ia sadari, jauh di tempat lain, seorang perempuan tua sedang berjalan tertatih-tatih di antara gang sempit. Wajahnya penuh keriput, tubuhnya ringkih, tapi sorot matanya tajam. Di tangannya, ia membawa selembar foto tua. Foto seorang bocah laki-laki dengan seragam sekolah compang-camping. Bocah itu tersenyum kecil, memegang tangan seorang perempuan yang tak lain adalah dirinya sendiri. Perempuan itu adalah Samiem, dan ia sedang mencari anaknya yang hilang, Arman. Ia tak tahu bagaimana cara mencarinya di dunia sebesar ini. Tapi ia tahu satu hal. Saat anaknya meninggalkannya bertahun-tahun lalu, ia berjanji akan datang kembali. Dan janji itu belum pernah ditepati. Hari ini, ia akan mencarinya lagi. Langkah Arman terdengar mantap menelusuri koridor lantai 4 gedung utama kepolisian. Suara sol sepatunya bergema lembut, seolah setiap jejak adalah bagian dari wibawa yang dibangun puluhan tahun. Di sisi kiri dan kanan, para perwira muda berdiri memberi hormat. Wajah-wajah kagum menatapnya, penuh takzim, penuh harapan. Seperti sedang memandang tokoh idola yang hanya bisa mereka lihat lewat televisi. Tak ada yang tidak mengenal nama Jenderal Arman. Ia bukan hanya pemimpin dalam struktur formal, tetapi figur moral bagi banyak anak muda yang sedang meniti karir di kepolisian. Sosoknya nyaris tak bercela, berintegritas, tegas, tetapi juga penuh empati. Ia bisa bersikap keras di lapangan,
namun tahu bagaimana menangis saat melihat anak-anak korban bencana tidur di tenda darurat. Pak Jenderal, izinkan saya menyampaikan laporan harian. Sapa seorang perwira muda, tergopoh-gopoh membawa map. Arman menoleh sekilas, lalu mengangguk. Masuk ke ruang rapat saja. Saya akan mendengarnya di sana. Siap, Pak. Suaranya tidak tinggi, tetapi cukup untuk membuat orang langsung patuh. Tak perlu teriakan. Tak perlu gertakan. Arman bukan tipe pemimpin yang memerintah dengan intimidasi. Ia memimpin dengan keteladanan. Bahkan para perwira tinggi sekalipun enggan membuat kesalahan di hadapannya. Mereka tahu, di balik ketenangan Jenderal Arman, tersembunyi ketajaman mata elang yang selalu tahu siapa yang bekerja tulus dan siapa yang bersandiwara. Pagi itu, ruang rapat utama dipenuhi oleh para pejabat tinggi kepolisian dari berbagai satuan. Lampu gantung bergoyang pelan diterpa pendingin ruangan. Di meja oval panjang, setiap kursi terisi. Semua bersiap menyimak pengarahan mingguan dari pimpinan tertinggi mereka. Saat Arman masuk, ruangan seketika hening. Semua berdiri. Ia memberi isyarat tangan ringan. Duduk saja. Kita mulai. Nada suaranya tenang. Tapi kehadirannya membuat semua orang menegakkan punggung lebih lurus dari biasanya. Terima kasih sudah hadir. Minggu ini, kita menyelesaikan 3 kasus besar dengan hasil yang memuaskan. Saya ingin menyampaikan apresiasi atas kerja keras rekan-rekan semua. Katanya membuka rapat, matanya menyapu seluruh ruangan. Seketika ruangan diliputi kelegaan. Pujian dari Arman bukan hal yang mudah didapat. Ia jarang berbicara panjang, tetapi setiap katanya dihitung dengan cermat. Maka, ketika ia menyampaikan penghargaan, itu berarti kerja mereka benar-benar layak diakui. Namun, ia tak berhenti di sana. Tapi, kita tidak boleh lengah. Ada satu laporan dari tim pengawasan internal yang menunjukkan dugaan penyalahgunaan wewenang di wilayah timur. Saya tidak akan sebut nama sekarang, tapi saya minta semuanya waspada. Kita tidak sedang bermain-main. Institusi ini bukan tempat untuk orang yang mencari keuntungan pribadi. Hening menyelimuti ruang. Beberapa kepala menunduk. Beberapa wajah menegang. Semua tahu, Arman tak akan segan memproses siapapun, bahkan orang dekatnya sendiri. Dalam sejarahnya, sudah lebih dari 10 perwira dicopot karena terbukti menyalahgunakan jabatan. Dan semua itu diproses langsung atas perintah Arman. Itulah yang membuatnya berbeda. Ketegasannya bukan pencitraan. Ia tak peduli dengan jabatan politik atau kedekatan dengan elit tertentu. Baginya, hukum adalah hukum. Tak bisa ditawar, tak bisa dibeli. Setelah rapat usai, beberapa staf mendekat untuk menyerahkan dokumen tambahan. Di antaranya, seorang wanita muda berpangkat komisaris, bernama Laras. Ia dikenal cerdas dan kritis. Satu-satunya staf yang berani menyampaikan pendapat langsung kepada Arman tanpa terbata-bata. Pak, ini laporan dari program beasiswa anak-anak prajurit yang gugur. Mereka sudah mulai kuliah semester ini, katanya sambil menyodorkan berkas. Arman mengambil dokumen itu, membuka sekilas, lalu mengangguk. Bagus. Pastikan mereka dapat pendampingan rutin. Laras tersenyum kecil. Sudah saya atur, Pak. Mentor dari fakultas juga sudah kami hubungi. Bagus, Laras, jawab Arman. Kalau semua seperti kamu, saya tenang meninggalkan jabatan nanti. Laras menunduk, tersipu. Ucapan seperti itu, meski singkat, adalah kebanggaan besar. Sikap Arman kepada bawahannya memang seperti itu. Ia tidak memuja dan tidak memanjakan, tapi menghargai kerja keras. Ia tidak pernah membentak di depan umum. Jika ada kesalahan, ia panggil 4 mata, bicara dengan nada rendah, tetapi tajam. Tidak ada satu pun yang keluar dari ruangan itu tanpa berkeringat.
Namun, ketika seseorang bekerja jujur, Arman adalah orang pertama yang akan berdiri di belakangnya. Bahkan pernah, ia berdiri di hadapan media membela seorang petugas yang difitnah saat bertugas. Ia menanggung kritik demi menjaga moral anak buahnya. Karena baginya, loyalitas itu bukan sekadar tunduk kepada atasan, tetapi keyakinan bahwa atasan juga akan melindungi saat bawahannya terancam oleh ketidakadilan. Kebaikan hati Arman bukan hanya terdengar di dalam institusi. Di luar pun, masyarakat punya kesan yang sama. Namanya sering disebut dalam acara sosial, dan ia sering datang sendiri tanpa pengawalan berlebihan. Tak jarang, ia duduk di tikar bersama warga, mendengar keluhan mereka, atau memeluk ibu-ibu yang kehilangan anaknya karena kecelakaan. Pernah, dalam sebuah bencana banjir, Arman datang lebih dulu dari bantuan logistik pemerintah. Ia berjalan kaki menembus lumpur, membopong anak-anak ke tempat aman, dan membagikan selimut dari bagasi mobilnya sendiri. Bapak itu bukan hanya jenderal. Dia itu manusia berhati emas, kata seorang nenek korban banjir di wawancara televisi. Saya kira malaikat. Tapi dia manusia. Hidup panjang ya, Pak Arman. Ungkapan seperti itu bukan hal langka. Bahkan anak-anak kecil di pelosok sudah hafal namanya. Mereka menyebutnya Pak Polisi Baik. Di beberapa sekolah, wajahnya dijadikan bahan ajar dalam pelajaran kewarganegaraan. Namun, di balik semua itu, tidak ada satu orang pun yang tahu siapa sebenarnya Arman. Tidak ada yang tahu tempat ia berasal. Tidak ada yang tahu siapa orang tuanya. Tidak ada yang tahu bahwa semua pencapaian itu bukan hanya dibangun oleh kerja keras dan disiplin, tapi juga oleh pengingkaran mendalam terhadap masa lalu. Malamnya, Arman duduk sendirian di perpustakaan rumahnya. Ruangan itu sunyi, hanya diterangi lampu meja yang hangat. Ia membaca tumpukan laporan yang belum sempat disentuh siang tadi. Tapi pikirannya tidak benar-benar berada di sana. Di tangan kirinya, ia memegang sebuah benda kecil, kalung kuno dari logam usang. Kalung itu tak berharga bagi siapapun. Tapi baginya, itu adalah penanda dosa. Satu-satunya benda yang tersisa dari perempuan yang membesarkannya, ibunya. Kalung itu dulu digantungkan Samiem di leher Arman saat ia masih kecil. Benda sederhana, tapi penuh makna. Kalung itu pernah menyelamatkan nyawanya saat demam tinggi. Samiem percaya itu jimat. Tapi sekarang, Arman tak percaya lagi pada hal-hal seperti itu. Ia percaya pada kekuasaan, pada hukum, pada akal sehat. Tapi kalung itu masih disimpannya. Entah kenapa. Ia mendesah panjang. Hidup ini seperti hutang, gumamnya pelan. Tak peduli seberapa tinggi kau terbang, akan ada hari di mana kau harus membayar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Arman tidak bisa tidur. Sementara itu, di ujung lain kota, seorang nenek tua duduk di emperan toko yang sudah tutup. Rambutnya beruban penuh, tubuhnya mungil, kulitnya penuh keriput, tapi matanya menatap jalan dengan tenang. Ia membawa sehelai foto kusam dan sebotol air minum yang tinggal separuh. Namanya Samiem. Dan ia sedang menunggu pagi. Anakku pasti masih hidup, bisiknya kepada langit malam. Aku tahu. Aku hanya ingin dia melihat wajahku, sekali saja. Sebelum aku mati. Hujan turun sejak pagi buta, membasahi ganggang sempit di kawasan padat pinggiran kota. Genangan air mengalir pelan di sepanjang selokan, membawa sisa daun dan potongan plastik yang tak sempat terbuang. Di salah satu sudut terpencil gang itu, berdirilah sebuah rumah semi permanen, nyaris tak layak disebut tempat tinggal. Berdinding papan yang mulai lapuk, beratap seng berkarat, dan hanya memiliki satu ruang kecil sebagai tempat berteduh, makan, dan tidur. Di dalamnya, seorang perempuan tua duduk di tikar tipis, menghadap ke jendela kecil yang kacanya sudah buram.
Usianya lebih dari 70 tahun. Kulitnya legam, penuh keriput, rambutnya sebagian besar telah memutih, diikat longgar dengan kain lusuh. Tapi yang paling mencolok dari dirinya bukanlah penampilannya, melainkan sorot matanya. Mata itu menatap lurus ke dinding depan tempat terpaku sebuah bingkai foto lama, yang sudah buram dan mulai mengelupas di ujung-ujungnya. Foto itu adalah satu-satunya harta yang selalu dijaga dengan hati-hati oleh perempuan tua itu. Di dalamnya tergambar sosok seorang anak lelaki kecil, mungkin sekitar usia 6 atau 7 tahun, mengenakan baju lusuh dan tersenyum polos ke arah kamera. "Arman," bisik perempuan tua itu. Suara seraknya nyaris tertelan oleh gemerisik hujan. Namanya Samiem. Ia hidup sendiri di rumah reot itu sejak lebih dari 20 tahun lalu. Sejak ia kehilangan satu-satunya anak lelakinya dalam tragedi yang tak pernah sepenuhnya bisa ia ceritakan tanpa air mata. Sejak saat itu, dunia seperti membeku. Hari-hari berlalu, bulan berganti, tahun-tahun berjalan, namun luka itu tetap tajam. Ia tak pernah benar-benar pulih. Dan foto itu adalah pengikat kenangan yang tak pernah ia relakan pergi. Setiap pagi, Samiem akan duduk di tempat yang sama, menghadap ke potret kecil itu. Tangannya yang keriput sesekali menyentuh bingkai, seolah ingin mengusap wajah anak dalam foto tersebut. "Kalau kau masih hidup, Nak," katanya lirih. "Ibu di sini, masih menunggumu pulang. Kau dulu suka makan pisang goreng ibu, ingat?" Air matanya jatuh perlahan. Tak ada yang menjawab. Hanya suara hujan yang menjawab kesedihannya. Kehidupan Samiem sederhana. Terlalu sederhana, bahkan. Ia hidup dari belas kasihan tetangga sekitar. Sesekali, ia ditawari pekerjaan ringan, seperti menyapu halaman, mengupas bawang, atau mencuci baju. Semua dikerjakan dengan sabar walau tubuhnya mulai ringkih. Tak pernah sekalipun ia meminta. Tapi ketika diberi, ia selalu membalas dengan senyum tulus dan doa panjang. Meski miskin, Samiem bukan orang yang mudah mengeluh. Ia punya cara sendiri untuk bertahan, bukan dengan marah pada takdir, melainkan dengan memeluk kenangan. Ia masih menyimpan satu lemari kayu kecil. Di dalamnya hanya ada beberapa pakaian lusuh dan satu kotak kayu tua yang ia rawat seperti harta karun. Di dalam kotak itu, selain potret Arman, tersimpan juga sebuah kalung kuno dari tembaga, yang dulu pernah digantungkan di leher anaknya sebagai pelindung. "Ini jimat dari leluhur kita, Men," katanya dulu. "Selama ini di lehermu, ibu yakin kau akan selamat." Namun kalung itu hilang bersamaan dengan anaknya. Yang ada hanya foto terakhir sebelum Arman pergi bermain dan tak pernah kembali. Waktu itu, Arman baru berusia 8 tahun. Ia pergi ke kebun di ujung desa, biasa bermain di sana bersama anak-anak lainnya. Namun sore itu, ia tak pernah kembali. Pencarian dilakukan selama berminggu-minggu. Polisi, warga, semua turun tangan. Tapi jejaknya hilang seperti ditelan bumi. Sebagian warga bilang ia diculik. Ada juga yang bilang ia tenggelam di sungai yang arusnya deras. Tapi tidak ada satupun bukti yang ditemukan. Dan sejak itu, hidup Samiem hanya menyisakan satu harapan, bahwa anaknya tidak mati. "Ibu tahu, kau masih hidup. Di luar sana, kau besar. Kau pasti jadi orang baik." Ia berbisik begitu setiap malam sebelum tidur, memandangi foto itu seakan berharap potret itu akan bicara padanya. Kadang-kadang, ia bermimpi Arman pulang. Ia mengetuk pintu, memanggil, "Bu," dengan suara yang sama seperti dulu. Samiem akan tersenyum, memeluknya erat, mencium keningnya. Tapi saat terbangun, yang ada hanya dingin dan sunyi. Pada hari yang mendung itu, Samiem duduk di teras rumahnya yang sempit, memegang foto Arman sambil menatap langit yang memutih. Ia baru saja selesai mencuci baju untuk tetangga dan diberi upah Rp2.000 serta 2 buah pisang.
Di depannya lewat seorang penjual koran tua. Samiem tak membeli, tentu saja. Tapi matanya sempat menangkap sebuah halaman depan koran yang tak sengaja terjatuh dari gerobak si penjual. Ia memungutnya perlahan. Di halaman itu, terdapat foto seorang pria berjas coklat, dengan pangkat jenderal di bahunya. Matanya tajam, alisnya tegas, dan rahangnya keras. Di bawah foto itu tertulis, Jenderal Arman, sosok tegas di balik reformasi kepolisian. Samiem terdiam. Ia memicingkan mata, mendekatkan kertas ke wajahnya. Hati kecilnya seperti berdebar aneh. Wajah itu, meski telah dewasa, terlihat sangat familiar. Bentuk dagunya, sorot matanya, bahkan cara tersenyumnya, seperti melihat bayangan dari masa lalu. Arman? Ia ternganga. Tangan tuanya gemetar. Ia menatap ulang foto itu, seolah ingin menembus waktu. Tapi ia tak berani percaya sepenuhnya. Bisa saja hanya mirip. Banyak orang di dunia ini punya wajah mirip. Tapi rasa di hatinya berkata lain. Malamnya, ia menyalakan lampu kecil dan membuka kembali kotak kayu tempat menyimpan potret anaknya. Ia mencocokkan potret kecil anak 8 tahun, dengan pria dewasa berpangkat jenderal itu. Apa ini, kau, men? Bisiknya. Tak ada jawaban. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, mata Samiem bersinar bukan karena tangis, tapi karena harapan. Mungkin inilah saatnya. Ia tak bisa menunggu lagi. Esok paginya, dengan berbekal alamat redaksi koran dan sedikit petunjuk dari tetangga, Samiem memutuskan sesuatu yang besar. Ia akan pergi ke kota. Ia akan mencoba mencari tahu siapa pria di koran itu. Apakah benar dia adalah Arman, anaknya yang hilang puluhan tahun lalu? Ia tak punya uang. Tapi seorang tetangga baik hati bernama Bu Marni memberinya ongkos bis dan membungkuskan bekal nasi bungkus. Kalau memang itu anakmu, Bu Samiem, semoga kalian dipertemukan lagi. Saya akan doakan. Samiem mengangguk, menahan tangis. Terima kasih ya, Bu Marni. Doakan saya kuat. Dengan langkah tertatih, ia naik ke bis kota yang penuh sesak. Di pangkuannya, ia memeluk tas kain kecil berisi kotak kayu dan potret Arman. Sesekali, ia mencubit lengannya sendiri, tak percaya bahwa hari ini benar-benar terjadi. Dan di balik kerut wajah tuanya, tersembunyi semangat seorang ibu yang tak pernah padam, meski waktu dan dunia telah lama mengabaikannya. Di tengah keramaian kota besar, di antara gedung-gedung tinggi dan mobil-mobil mentereng, Samiem berdiri sendirian. Ia terlalu kecil, terlalu lusuh, terlalu asing di tengah lautan orang-orang yang berjalan cepat. Tapi matanya tetap menatap ke depan. Ia belum tahu kemana harus melangkah. Ia belum tahu apakah akan diterima atau diusir. Tapi satu yang pasti, ia tidak akan pulang tanpa melihat wajah anaknya. Bahkan jika wajah itu menolak mengakuinya. Pagi di kediaman Jenderal Arman selalu berjalan dengan ritme yang teratur. Matahari belum sepenuhnya menanjak ketika aroma kopi hitam sudah memenuhi ruangan kerja di lantai 2 rumah dinasnya. Dinding-dindingnya penuh dengan lukisan abstrak dan peta-peta militer, serta beberapa figura berisi penghargaan dan sertifikat. Sebuah meja besar dari kayu jati menjadi pusat dari ruang itu. Rapi, teratur, mencerminkan sosok pemiliknya. Arman duduk di belakang meja itu, membaca laporan dari stafnya sambil sesekali menyeruput kopi. Di balik seragamnya yang rapi dan sikap dinginnya yang melegenda, pagi itu ada kegelisahan kecil yang belum ia pahami. Sejak semalam, pikirannya terasa berat, seakan ada sesuatu yang hendak menyeruak dari balik tirai waktu. Lalu, sebuah ketukan terdengar di pintu. "Masuk," ujar Arman singkat. Seorang ajudan muda masuk dengan langkah tegap. "Ini, Pak. Surat tanpa nama pengirim."
Diantar langsung ke pos jaga depan pagi tadi. Petugas mencatat, yang mengantar perempuan tua berpakaian lusuh. Dia tidak memberi nama dan langsung pergi. Arman mengerutkan kening. Perempuan tua? Ya, Pak. Tampaknya bukan dari lingkungan sini. Tidak mencurigakan secara keamanan, tapi berbeda. Ajudan itu meletakkan surat beramplop coklat kusam di meja. Tidak ada tap pos. Tidak ada alamat pengirim. Hanya namanya, untuk Tuan Arman, tertulis dengan tangan gemetar. Setelah ajudannya keluar, Arman membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada selembar kertas tua, tulisannya sederhana, menggunakan pulpen biru yang tintanya mulai pudar. Ia membaca perlahan. Yang terhormat Tuan Arman, maaf jika surat ini mengganggu. Saya hanya seorang perempuan tua dari desa kecil di pinggiran kota. Saya tidak punya kuasa, tidak punya gelar, tidak juga ingin menuntut apapun. Tapi saya membawa kebenaran. Kebenaran tentang siapa Anda sebenarnya. Saya tahu ini terdengar gila. Tapi, saya tahu nama Anda bukan Arman. Setidaknya, bukan nama yang diberi kepada Anda saat Anda lahir. Anda adalah anak saya. Nama Anda waktu kecil adalah Arman juga, tapi bukan Arman siapa-siapa. Hanya Arman, anak seorang janda miskin. Saya, Samiem. Saya yang melahirkan Anda. Saya yang membesarkan Anda sampai usia 8 tahun sebelum Anda hilang dari hidup saya. Diculik atau dibawa orang saat bermain di kebun. Saya mencari Anda bertahun-tahun. Tapi tak pernah kutemukan. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana saya bertahan hidup selama ini. Lalu kemarin, saya melihat koran. Wajah Anda, di sana. Saya tahu itu Anda. Tak mungkin saya salah mengenali mata dan garis wajah yang saya lihat setiap hari dalam foto tua di rumah saya. Saya tak berharap Anda percaya begitu saja. Tapi saya mohon, beri saya kesempatan. Satu pertemuan saja. Biarkan saya melihat mata Anda sekali lagi, dan saya bersumpah tidak akan menuntut apapun. Saya akan menunggu di bangku taman dekat Museum Mandala, besok pagi jam 9. Kalau Anda datang, saya akan tahu Tuhan belum mencabut harapan saya. Kalau tidak, saya tidak akan mengganggu lagi. Yang mencintaimu tanpa pernah lelah. Ibu Samiem. Tangan Arman berhenti di atas kertas itu. Tatapannya kosong. Lama ia diam, seolah dunia berhenti berputar selama beberapa menit. Suara jam dinding terdengar nyaring. Hatinya berdebar. Bukan karena takut, tetapi karena guncangan yang tiba-tiba. Ibu Samio. Nama itu tak asing. Terlalu familiar, meskipun seperti berasal dari mimpi yang telah lama tenggelam. Ia menutup matanya sejenak, mencoba mengorek kembali kenangan masa kecil yang selama ini ia abaikan. Tapi bayangan itu tetap buram. Hanya potongan-potongan samar. Suara perempuan bernyanyi lagu Jawa kuno, aroma pisang goreng hangat, dan tawa kecil seorang anak lelaki bermain di kebun. Ia menatap kembali surat itu. Kertas yang usang itu seolah membawa angin dari masa lalu. Angin yang menampar wajahnya dengan pelan namun tegas, berkata, "Kau tak bisa terus melupakan siapa dirimu." Hari berlalu dengan lambat setelah surat itu datang. Seluruh jadwal Arman hari itu berlangsung seperti biasa. Rapat, pengarahan, kunjungan, namun pikirannya tetap tertambat pada isi surat itu. Di ruangannya, ia membuka laci paling bawah, yang selama bertahun-tahun tidak pernah disentuh. Di dalamnya tersimpan sebuah buku tulis kecil, sudah lusuh. Itu adalah satu-satunya benda yang diberikan oleh panti asuhan tempat ia dibesarkan. Sebuah catatan lama tentang dirinya yang tak pernah lengkap. Nama, Arman. Usia diperkirakan 8 tahun saat ditemukan. Ditemukan di pinggir sungai daerah selatan kota. Tanpa identitas. Luka ringan di kepala. Tidak bisa menjelaskan siapa orang tuanya.
Dulu, tulisan itu tidak berarti apa-apa baginya. Tapi sekarang, semuanya seperti mulai terhubung. Mungkinkah? Arman bangkit dari kursinya, berjalan pelan ke cermin di sudut ruangan. Ia menatap wajahnya sendiri. Wajah yang selama ini ia banggakan sebagai wajah seorang pemimpin. Tapi kini, wajah itu seperti memantulkan tanya yang tak bisa dijawab. Siapa aku? Pagi berikutnya, langit kota mendung. Awan menggantung rendah, seolah menunda hujan agar tak merusak pertemuan yang ditakdirkan. Pukul 8.50, Arman keluar dari mobil dinasnya, mengenakan pakaian sipil, kemeja putih dan celana panjang abu-abu. Ia tidak membawa pengawal, tidak membawa ajudan. Hanya dirinya sendiri, dengan kegelisahan yang sulit ia gambarkan. Taman di depan Museum Mandala sepi. Hanya ada beberapa lansia berolahraga ringan dan seorang pedagang koran di ujung jalan. Lalu, ia melihatnya. Di bangku kayu dekat pohon besar, duduklah seorang perempuan tua mengenakan kebaya coklat pudar dan kerudung tipis. Tangannya gemetar, memegang erat tas kecil di pangkuannya. Matanya terus menatap ke jalan, seperti anak kecil yang menanti kepulangan ayah. Arman mendekat perlahan. Jantungnya berdebar. Setiap langkah terasa berat. Saat ia sampai di hadapan perempuan itu, Samiem memandangnya. Lama. Sorot mata mereka bertemu. Waktu berhenti. Wajah itu, hidung itu, garis alis itu, air mata mulai mengalir dari mata Samiem. Ia menutup mulutnya dengan tangan, gemetar hebat. Arman, bisiknya. Ya Tuhan, Arman. Arman berdiri kaku. Ia tidak bisa bicara. Tidak tahu apa yang harus dikatakan. Tapi ada sesuatu dalam dirinya. Sesuatu yang selama ini hilang, tiba-tiba seperti kembali pulang. Ia duduk perlahan di sebelah perempuan itu. Maaf, saya belum ingat banyak. Suaranya lirih. Samiem tersenyum dalam tangisnya. Tidak apa-apa, Nak. Ibu tidak pernah lupa. Tidak sedetik pun. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang dewasa, Arman memeluk seorang ibu. Pelukan yang bukan sekadar sentuhan, tapi jembatan yang menyambungkan dua hati yang telah lama terpisah. Dua dunia yang pernah pecah, kini disatukan kembali oleh satu kebenaran yang tak bisa dibantah. Darah tidak pernah bisa berdusta. Sejak pagi di taman itu, hidup Arman tidak lagi sama. Ada sesuatu yang berubah, bukan pada dunia sekitarnya, tapi pada dirinya sendiri. Seperti batu besar yang tiba-tiba dijatuhkan ke permukaan danau tenang, ia tidak lagi bisa menikmati keheningan batinnya. Permukaan hidup yang dulu mulus, kini terus bergelombang oleh ingatan dan keraguan. Ia kembali ke rutinitasnya, rapat, pengarahan, inspeksi, dan pidato, namun setiap momen terasa berat. Di depan publik, ia tetap tampil seperti biasa, gagah, tegas, dan berwibawa. Tapi di balik senyum formalnya, matanya tak bisa membohongi kegelisahan yang menggerogoti dirinya sedikit demi sedikit. Dan semuanya semakin memburuk ketika ibu tua itu datang kembali. Hari itu, selepas maghrib, Arman baru saja tiba di rumah dinasnya. Hujan gerimis turun membasahi teras ketika ajudannya, Letda Bayu, menghampirinya dengan wajah ragu. Pak Jenderal, maaf mengganggu. Tapi, perempuan tua yang kemarin datang lagi. Dia ada di pos jaga. Katanya ingin bicara sebentar. Arman yang baru melepas sepatu langsung terdiam. Ia menoleh perlahan, sorot matanya dingin. Bilang saja saya tidak bisa ditemui. Bayu menunduk. Baik, Pak. Seketika, hawa dingin menyelimuti ruang tamu. Arman masuk ke dalam dengan langkah berat, membiarkan mantel basahnya tetap menempel. Ia menutup pintu ruang kerja dan duduk di kursinya yang biasa. Tapi ia tidak membuka berkas. Tidak menyalakan komputer. Ia hanya menatap kosong keluar jendela. Perempuan itu,
Ibu itu datang lagi. Mengapa ia datang terus? Bukankah pertemuan itu cukup? Bukankah mereka sudah saling menyentuh luka dan menyimpannya masing-masing? Arman menutup wajahnya dengan kedua tangan. Darahnya mungkin mengalir dari perempuan itu, tapi hidupnya kini bukan lagi bagian dari dunia miskin dan terabaikan seperti masa kecilnya yang samar itu. Ia adalah jenderal. Ia adalah simbol ketertiban dan kejayaan. Bagaimana ia bisa menjelaskan kepada semua orang bahwa selama ini ia dibesarkan tanpa tahu siapa orang tuanya? Bahwa ibunya hanyalah seorang perempuan renta yang tinggal di rumah reot? Dunia tidak akan memahami. Atau lebih tepatnya, dunia tidak boleh tahu. Beberapa hari berlalu, tapi Samiem kembali. Kali ini ia tidak menunggu di pos jaga. Ia berdiri di seberang jalan, di balik pagar, memandangi rumah itu seperti anak kecil menunggu pintu dibukakan. Wajahnya mulai murung. Ia tidak membawa tas atau makanan seperti sebelumnya. Hanya dirinya sendiri, berbalut kebaya tipis yang mulai pudar warnanya. Letda Bayu kembali melapor. Pak, dia masih di sana. Sudah hampir 1 jam. Kami sudah bilang Bapak tidak bisa ditemui. Tapi dia hanya berdiri. Diam. Kadang tersenyum ke arah rumah ini. Arman menghela napas dalam-dalam. Pastikan dia tidak masuk ke halaman. Tapi jangan usir dengan kasar. Bayu mengangguk pelan, lalu menambahkan, "Maaf, Pak. Boleh saya bertanya, apakah beliau benar-benar ibu kandung Bapak?" Arman menatapnya tajam. Pertanyaan itu seperti tamparan. "Bayu, kamu tahu batas pertanyaan, kan?" Segera Bayu menunduk. "Maaf, Pak. Saya hanya khawatir, banyak mata memandang ke rumah ini. Wartawan kadang lewat. Warga juga mulai bertanya." Diam. Arman tidak menjawab. Tapi dalam hatinya, ia tahu, situasi ini tak bisa dibiarkan berlarut-larut. Malam itu, saat hujan turun lebih deras dari biasanya, Arman berdiri di balkon kamarnya. Ia menatap jalan gelap yang sepi, hanya diterangi lampu jalan kekuningan. Angin membawa suara alam yang lirih, gemericik air, ranting bergesekan, dan suara samar dari ingatannya. "Arman, ayo makan dulu, nak, nanti dingin." Itu bukan suara ajudan. Bukan suara pengasuh panti. Itu suara perempuan, lembut dan penuh kasih, suara yang sudah lama hilang dari hidupnya. Ia tertegun. Mungkinkah ia memang anak dari perempuan itu? Ia pernah meyakini bahwa hidupnya dimulai dari panti asuhan. Tapi potongan-potongan kecil mulai muncul sejak surat itu datang. Gambar kabur mulai membentuk bingkai. Seekor ayam jago, halaman rumah tanah, suara gamelan dari kejauhan, dan tangan keriput yang menyuapinya nasi hangat saat demam. Tangannya mengepal di atas pagar balkon. Mengapa semua ini harus datang sekarang? Besoknya, ia pergi lebih pagi ke kantor. Ia memilih tidak lewat jalan utama. Ia tidak ingin melihat perempuan tua itu lagi. Ia tidak sanggup. Bukan karena benci, tapi karena takut pada perasaan bersalah yang tak mampu ia kendalikan. Setiap tatapan mata Samiem adalah cambuk. Setiap senyumnya adalah jerat yang menariknya kembali ke masa lalu yang selama ini ia tutup rapat. Tapi malam-malam berikutnya menjadi semakin berat. Ia mulai bermimpi. Mimpi aneh yang membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Dalam mimpi itu, ia kembali menjadi anak kecil. Berlari-lari di tengah sawah, tertawa, lalu terjatuh dan menangis. Seorang perempuan memeluknya dan mencium keningnya. Wajahnya tidak jelas, tapi mata itu adalah mata Samiem. Setiap kali terbangun, ia duduk berlama-lama di tepi ranjang, menatap kosong ke tembok, sementara suara tangis dari dalam dadanya menggema tanpa bunyi. Suatu hari, saat ia hendak keluar dari kantor, Letda Bayu menghampirinya tergesa-gesa. "Pak, maaf.
Ini penting. Perempuan tua itu, dia jatuh pingsan di depan pos jaga. Sekarang dibawa ke klinik kecil di ujung jalan. Arman tercekat. Apa? Kapan? Baru saja, Pak. Dia terlihat lemah sejak pagi. Petugas kami ingin mengusir, tapi dia berkata ingin bertemu anaknya dulu. Setelah itu dia lemas dan jatuh. Arman berdiri mematung. Tangannya gemetar. Bawa mobil, katanya akhirnya. Saya akan ke sana. Bayu terkejut, tapi tak berani menolak. Dalam perjalanan ke klinik, Arman tidak berkata sepatah kata pun. Ia hanya menatap keluar, menelusuri bayangan di balik kaca jendela mobil yang dihantam rintik hujan. Entah apa yang akan ia lakukan. Entah apa yang akan ia katakan jika perempuan itu sadar. Tapi yang ia tahu, ia tak bisa terus bersembunyi. Karena bagaimanapun, sekeras apapun ia menyangkal, darah tetap memanggil darah. Dan kini, masa lalunya, yang selama ini ia kubur, kembali menggeliat, siap menuntut tempatnya di kehidupan Arman yang megah namun retak di dalam. Hujan mengguyur kota dengan deras sejak siang, membuat langit tampak kelabu dan muram. Air mengalir deras di sepanjang parit dan gorong-gorong, membentuk arus kecil yang menyeret dedaunan dan lumpur. Di kejauhan, suara gemuruh sungai terdengar semakin berat, seolah menandakan bahwa sesuatu besar sedang mendekat. Di dalam mobil dinas hitamnya, Jenderal Arman duduk diam. Pandangannya tertuju lurus ke depan, menembus kaca jendela yang terus-menerus dihantam rintik hujan. Wajahnya kaku, tak ada gurat ragu ataupun bimbang. Tapi di balik mata yang tajam itu, pikirannya dipenuhi gejolak. Letda Bayu duduk di kursi kemudi, melirik ke belakang beberapa kali. Kita mau kemana, Pak? Terus saja ke arah barat. Saya tahu jalannya, jawab Arman datar. Di kursi belakang, duduk sosok tua dengan tubuh lemah, mengenakan selimut tipis dari klinik. Wajahnya pucat, tubuhnya menggigil. Tapi ia tetap tersenyum ketika Arman membuka pintu untuknya tadi. Tak ada kata yang diucapkan selama perjalanan. Hanya keheningan yang bergema di antara ketiganya. Samiem, perempuan tua itu, tidak tahu bahwa senyum terakhirnya di dalam mobil itu akan menjadi saksi dari keputusan yang lebih dingin dari hujan yang jatuh malam itu. Mobil berhenti di dekat jembatan kecil, jauh dari pemukiman, di sisi sungai yang airnya keruh dan mengalir deras. Di tempat ini, lampu jalan tidak menjangkau. Pepohonan di kiri kanan menyembunyikan segala bentuk kejahatan dari pandangan manusia. Letda Bayu terlihat ragu. Pak, kita di sini. Ya, tunggu di mobil, ujar Arman, sambil membuka pintu. Ia keluar lalu membuka pintu belakang, memapah tubuh renta itu dengan kedua tangannya. Samiem tersenyum lemah. Kau mau bawa ibu ke rumah, nak? Arman tidak menjawab. Langkah-langkahnya pelan, berat. Bukan karena beban di pundaknya, tapi karena apa yang akan ia lakukan terasa begitu asing, bahkan bagi dirinya sendiri. Sungai itu mengalir deras di bawah jembatan. Bau tanah basah dan aroma dedaunan busuk memenuhi udara. Angin meniupkan uap dingin yang membuat bulu kuduk meremang. Samiem memandangi wajah lelaki itu. Kau makin mirip ayahmu, kalau saja kau tahu betapa aku mencarimu dulu. Arman menahan napas. Tangannya sedikit gemetar saat memegang tubuh ibunya. Ia berdiri di tepi sungai, tepat di bawah jembatan, di tempat gelap yang bahkan bulan pun tak bisa menembusnya. Deru air sungai di bawah mereka semakin keras, menggema seperti suara jeritan alam. Maafkan aku, bisiknya lirih. Dan dalam satu gerakan yang tidak akan pernah bisa ia tarik kembali, Arman melepaskan pelukannya. Tubuh ringkih itu jatuh, menghantam permukaan air dengan bunyi pelan, lalu terseret arus yang dingin dan liar. Tidak ada jeritan. Tidak ada perlawanan. Hanya percikan air, dan sesaat kemudian,
Hening. Arman berdiri terpaku. Napasnya memburu. Ia menatap air yang terus mengalir, seolah mencoba menyangkal bahwa peristiwa barusan benar-benar terjadi. Lalu ia melangkah kembali ke mobil, menutup pintu, dan berkata, "Kita pulang." Letda Bayu memandangi wajah atasannya. "Ibu itu, kemana, Pak?" Arman menatap ke depan. Dia tidak akan kembali. Tapi alam tidak membiarkan kebusukan tersembunyi terlalu lama. Keesokan paginya, kabar mengejutkan beredar cepat di kampung kecil yang berada di pinggiran sungai. Seorang petani menemukan seorang nenek tua tak sadarkan diri, tersangkut di antara akar-akar pohon bambu. Tubuhnya basah kuyup, kakinya penuh luka, tapi ia masih hidup. Masih bernapas. Dan masih sadar. Warga segera membawanya ke rumah salah satu tokoh desa. Di sanalah, ketika ia mulai sadar, sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. "Ada yang membuang saya ke sungai," katanya dengan suara lirih. Orang-orang terdiam. "Saya tak tahu namanya sekarang, tapi dulu dia anak saya. Anak kandung saya. Namanya Arman." Semua mata terbelalak. "Arman?" tanya seseorang, memastikan. "Iya, Jenderal Arman. Dialah anak saya, yang saya lahirkan dengan susah payah, dan kini membuang saya, seperti sampah." Kabar itu menyebar bagai api menyambar ilalang kering. Nama besar Jenderal Arman, yang selama ini dihormati karena ketegasan dan kebaikannya, mendadak tercoreng oleh sebuah kalimat ringkih dari seorang perempuan renta. Media mulai mencium keanehan. Warga membicarakannya diam-diam. Bahkan beberapa petugas mulai mempertanyakan keputusan-keputusan aneh atasannya belakangan ini. Di balik dinding rumah dinasnya yang megah, Arman duduk sendirian. Satu tangan memegang kepalanya, satu lagi menggenggam secarik surat lusuh dari masa lalu. Hujan turun lagi malam itu, seakan menjadi saksi dari air mata yang tak bisa ia tumpahkan, dan dosa yang kini mulai mengejarnya. Desa kecil itu berubah riuh dalam semalam. Rumah demi rumah memperbincangkan hal yang sama, tentang seorang nenek tua yang ditemukan hampir tenggelam di sungai, lalu mengaku bahwa ia dibuang oleh anak kandungnya sendiri yang tak lain adalah seorang jenderal ternama, Arman. Kabar itu menyebar secepat petir menyambar langit cerah. Di warung kopi, di pasar pagi, hingga di grup-grup pesan instan milik masyarakat sipil dan polisi, semua memperbincangkan satu nama yang sebelumnya selalu dikaitkan dengan wibawa, kehormatan, dan keteladanan. "Masya Allah, masa iya Jenderal Arman bisa begitu kejam pada ibunya sendiri?" ujar seorang ibu paruh baya saat duduk di pelataran warung. "Ah, jangan percaya begitu saja. Belum tentu itu benar," sanggah seorang bapak tua, meski nada bicaranya sendiri menyiratkan keraguan. Namun semuanya berubah ketika video pendek beredar di media sosial. Di dalamnya, seorang nenek dengan wajah pucat, duduk di sebuah dipan kayu, dikerumuni warga, berkata dengan suara pelan namun jelas, "Namanya Arman. Aku ingat betul matanya, suaranya, tahi lalat kecil di bawah telinga kirinya. Dia anakku. Aku melahirkannya. Dialah yang membuangku ke sungai." Video itu viral dalam waktu kurang dari 2 jam. Komentar membanjiri tiap unggahan. Sebagian besar tidak percaya. Tapi sebagian lainnya, terutama mereka yang selalu merasa ada sisi gelap dalam kehidupan para tokoh besar, merasa ini adalah pembenaran dari kecurigaan lama. Sementara itu, di ruang dinas Jenderal Arman, Arman duduk terpaku di kursinya. Di hadapannya, layar ponsel menyala dengan pemberitahuan berita terbaru. Gempar 2 tanda seru seorang nenek mengaku dibuang oleh anak kandungnya, seorang jenderal polisi terkenal. Tangannya mengepal. Ia mengusap wajahnya dengan kasar, lalu berdiri dan menatap keluar jendela. Hujan sudah reda, tapi langit tetap mendung.
Seolah alam tahu bahwa badai sesungguhnya baru saja dimulai. Pintu ruangannya diketuk. Seorang ajudan masuk dengan langkah hati-hati. "Pak, Kapolres ingin bicara terkait kabar yang sedang beredar," katanya pelan. Arman hanya mengangguk. Beberapa menit kemudian, ruangan itu menjadi penuh ketegangan. Para perwira tinggi berdatangan, membawa serta raut wajah bingung dan tekanan berat dari publik yang mulai menggila. "Jenderal," ujar Kapolres dengan nada formal, "kami perlu klarifikasi. Kami tidak sedang menyudutkan, tapi pernyataan nenek itu sudah mengguncang publik." Media terus mengejar komentar. Arman menarik napas dalam. "Itu tidak benar. Saya tidak mengenal perempuan itu," jawabnya singkat. "Dia menyebutkan ciri-ciri Anda, bahkan nama lengkap dan tanggal lahir. Itu informasi umum. Bisa diakses siapapun." Ruangan itu hening. Seorang perwira muda yang biasanya sangat hormat pada Arman, memberanikan diri bersuara. "Tapi, Pak, warga yang menemukan beliau juga bilang, beliau menyebut nama kecil Anda. Darman, sebelum Anda dikenal sebagai Arman." Arman tersentak. Itu nama yang hanya dikenal keluarga lamanya. Nama kecil yang selalu ia sembunyikan. Nama yang ia tinggalkan, bersamaan dengan seluruh luka masa lalunya. Kembali ke desa. Samiem masih berbaring lemah di ranjang tua milik seorang warga yang bersedia menampungnya. Di sekelilingnya, beberapa jurnalis sudah mulai berdatangan, mencoba menggali cerita lebih dalam. Tapi perempuan tua itu tidak menginginkan ketenaran atau perhatian. Ia hanya menginginkan satu hal, pengakuan. "Aku tak butuh uangnya," katanya pada seorang jurnalis. "Aku tak butuh belas kasih. Aku hanya ingin dia ingat bahwa dia pernah punya ibu. Bahwa darah ini pernah dia hirup. Dan sekarang dia menolaknya seakan aku bukan siapa-siapa." Matanya berkaca-kaca, tapi suaranya tetap tegas. Seorang wartawan menatap rekamannya dengan heran. Tidak ada nada dendam, hanya kesedihan mendalam dan rindu yang tak pernah terbalas. Reaksi publik tak terbendung. Media sosial dipenuhi tanda pagar Jenderal Arman dan kebenaran Samiem. Banyak yang mulai menggali kehidupan pribadi Arman, mencari celah-celah yang dulu tak pernah dipertanyakan. Beberapa akun anonim bahkan mengunggah foto lama, mencoba mencocokkan wajah masa kecil Arman dengan bocah dalam bingkai foto tua yang sering dipeluk Samiem. Komentar pun bermunculan. "Kalau benar ini ibunya, Arman bisa dipenjara. Ini kriminal. Jangan asal tuduh. Bisa jadi si nenek hanya cari perhatian. Ini tragis, kalau benar, bayangkan perasaan ibunya. Selama ini kita terlalu mudah percaya pada pencitraan." Sementara itu, di balik dinding markas besar yang megah, Arman menyendiri. Ia tidak lagi berkoordinasi dengan bawahannya. Tidak menerima tamu. Ia mengunci diri, seperti seseorang yang sedang membangun tembok terakhir sebelum segalanya runtuh. Ia tahu, waktu tak lagi di pihaknya. Setiap detik, setiap bisik yang berkembang di luar sana, adalah palu yang menghantam reputasi yang ia bangun selama puluhan tahun. Dan satu kalimat lirih dari mulut perempuan tua itu kini bergema lebih keras dari suara pangkat, jabatan, ataupun kehormatan yang ia banggakan. "Arman adalah anak kandungku." Arman duduk diam di kursi ruang kerjanya yang kini tak lagi terasa megah. Seragam dinasnya masih terpasang rapi, lengkap dengan lambang kebesaran yang dulunya disambut dengan hormat dimanapun ia melangkah. Tapi pagi ini, tak ada yang mengetuk pintu untuk memberi hormat. Tak ada senyum bangga dari bawahan. Hanya sepi yang membelenggu. Ia mencoba menenangkan diri. Berulang kali ia berkata dalam hati, ini semua hanya kebetulan. Perempuan tua itu mungkin gila. Mungkin seseorang sengaja mengatur semua ini. Tapi nalurinya tahu. Waktu tidak bisa berputar kembali. Dan kebenaran,
Meskipun dikubur sedalam-dalamnya, akan selalu mencari jalannya keluar. Seperti air yang merembes dari dinding rapuh rumah yang sudah lapuk. Sementara itu, penyelidikan internal dimulai diam-diam. Dari lantai 3 Divisi Profesi dan Pengamanan, 2 orang penyidik senior duduk berhadapan dengan sebuah berkas yang baru mereka buka pagi itu. Foto-foto kecil masa lalu Arman, salinan akta kelahiran lama, serta sebuah laporan tidak resmi dari salah satu anggota polisi yang ikut mengevakuasi Samiem dari tepi sungai. Dia menyebut nama kecil Arman dengan sangat yakin, ujar penyidik muda, memandangi catatannya. Darman. Nama ini bahkan tak muncul di arsip publik manapun. Penyidik senior mengangguk pelan. Hanya keluarga terdekat yang tahu nama itu. Ini mengkhawatirkan. Lebih mengejutkan lagi, dari laporan itu pula diketahui bahwa Samiem membawa sepotong kecil kain, lusuh, sudah sangat tua, namun masih terjaga, dengan sulaman sederhana bertuliskan, Darman, anakku. Waktu seolah berhenti. Di antara potongan-potongan kain dan catatan usang, ada sehelai foto pudar. Seorang bocah lelaki kecil berusia sekitar 5 tahun, mengenakan kaos tipis, duduk di atas pangkuan seorang perempuan muda yang kala itu belum terlihat setua sekarang. Di balik foto itu, tergores tulisan tangan. Aku dan Darman, 15 Juni. Segala sesuatu yang selama ini menjadi benteng kuat Arman, kini mulai retak. Pihak kepolisian mulai panik. Ketua Divisi Humas berusaha meredam kegaduhan publik dengan pernyataan normatif. Kami sedang melakukan penyelidikan internal untuk menanggapi laporan masyarakat. Kami minta semua pihak menahan diri dan tidak menyimpulkan terlalu dini. Namun publik tak lagi mudah diyakinkan oleh pernyataan diplomatis. Media mulai menurunkan laporan investigasi. Salah satu media nasional bahkan berhasil menelusuri catatan pindah domisili lama milik seorang bocah bernama Darman yang hilang dari catatan penduduk di usia 6 tahun. Lalu muncul dengan identitas baru sebagai Arman, didaftarkan oleh sebuah panti sosial di kota besar. Tak hanya itu. Seorang saksi kunci muncul, perempuan sepuh, pengurus lama panti tersebut, yang mengaku pernah menerima seorang anak bernama Darman, yang ditemukan terlantar di pinggir pasar oleh seseorang yang tak dikenal. Aku ingat anak itu. Pendiam. Tapi tiap malam menangis menyebut ibunya. Maiem, Maiem, ujarnya dalam wawancara khusus. Wajahnya keriput, namun matanya tajam penuh keyakinan. Arman mulai terpojok. Di ruangannya yang kini lebih sering gelap daripada terang, Arman membaca semua berita itu dengan rahang mengeras. Ia masih berusaha menyangkal semuanya. Walau dalam hati ada suara kecil yang perlahan menjerit keras, kau tidak bisa kabur lagi. Ia menghubungi salah satu teman dekatnya, Komisaris Hendra, yang sudah bersahabat sejak lama. Namun kali ini, nada di telepon tak lagi akrab. Arman, kata Hendra hati-hati, aku butuh kau jujur padaku. Kalau memang benar kau Darman, dan nenek itu ibumu, lebih baik kau bicara sekarang sebelum semuanya terlambat. Aku bukan siapa-siapa selain Arman. Darman sudah mati puluhan tahun lalu, kata Arman datar, berusaha mempertahankan harga dirinya. Namun Hendra tidak menjawab. Sunyi. Lalu panggilan terputus. Arman menatap layar telepon. Dunia di sekelilingnya seolah menjauh. Semua orang yang dulu ada di pihaknya, kini perlahan menarik diri. Ia merasa sepi, meskipun masih duduk di tengah kekuasaan. Malam itu, bayangan masa lalu menghampiri. Ia terbangun dari tidurnya yang tak tenang. Dalam mimpi, ia melihat dirinya kecil, digandeng oleh tangan kasar seorang lelaki yang bukan ayahnya, diseret keluar rumah, dibiarkan di pinggir jalan, menangis menunggu ibunya yang tak pernah datang. Ia ingat lapar. Ia ingat tidur di pelataran toko. Ia ingat nama, Darman, dicemooh oleh anak-anak lain. Ia ingat
betapa ia benci pada kemiskinan dan asal-usulnya. Ia bertekad melupakan segalanya. Ia ganti nama. Ia bangun kehidupan baru. Ia bersumpah tak akan kembali pada hidup yang membuatnya merasa hina. Tapi kini, masa lalu itu datang mengetuk pintu dengan keras. Bukan untuk mengancam, tapi menuntut pengakuan. Di sisi lain, Samiem tetap di rumah warga. Ia tidak menonton berita. Ia tidak paham caranya. Tapi ia tahu semuanya berubah. Semakin banyak orang datang. Beberapa hanya ingin melihat wajahnya. Beberapa menanyakan hal-hal yang terlalu sakit untuk diingat. Tapi Samiem tetap tenang. Ia hanya menatap langit setiap pagi, berharap anaknya akan datang. Bukan untuk meminta maaf di depan publik. Bukan untuk menjelaskan pada media, tapi hanya untuk menatap wajah ibunya dan berkata, "Aku ingat." Arman duduk diam di ruang tamu yang sunyi. Cahaya lampu yang redup seolah menambah kesan suram di wajahnya. Setiap sudut rumah besar yang dulunya penuh dengan tawa dan rasa hormat kini terasa hampa. Tidak ada suara langkah kaki dari para pembantu rumah. Tidak ada percakapan ringan yang biasanya mengisi ruang. Kini, hanya keheningan yang menemani Arman, dan keheningan itu semakin menekan dadanya. Tak ada yang menghubunginya lagi. Tidak ada panggilan telepon. Tidak ada pesan-pesan pendek dari rekan-rekannya. Baik itu dari sesama aparat kepolisian atau para kolega yang dulu menganggapnya sebagai pahlawan. Semua itu hilang begitu saja. Bahkan, mereka yang dulu sangat mengagumi ketegasan dan keberaniannya dalam menegakkan hukum kini menjauhinya. Semua berkat kejatuhan yang dipicu oleh satu perempuan tua. Perempuan yang dikenal oleh banyak orang sebagai Ibu Samiem, yang tidak hanya menyebutkan nama Arman, tetapi juga mengungkapkan kenyataan pahit yang selama ini berusaha disembunyikan Arman dengan segala daya. Kini, berita tentang dirinya tersebar luas. Nama Arman, yang dulunya dihormati dan disegani, kini menjadi bahan cemoohan dan penghinaan. Televisi berita pagi. Seorang reporter berdiri di depan layar televisi yang menampilkan gambar Arman dalam seragam resmi kepolisian. Wajahnya tampak tegang, penuh dengan kelelahan, seperti seorang pria yang baru saja dihantam badai besar. Dan berikut adalah pernyataan terbaru dari Kepolisian Nasional mengenai kasus yang melibatkan Brigadir Jenderal Arman. Setelah serangkaian penyelidikan internal dan bukti-bukti yang muncul, Arman, yang sebelumnya dikenal sebagai seorang jenderal yang sangat dihormati, kini telah terjerat dalam skandal pengabaian ibu kandungnya. Kasus ini mengungkapkan bahwa Arman diduga membuang ibunya sendiri, Samiem, ke sungai beberapa minggu lalu. Sesuatu yang sebelumnya tak terungkap hingga Samiem membeberkan kebenaran tersebut kepada publik. Berita itu terus berjalan, menampilkan wawancara dengan berbagai pihak yang memberi pandangan mereka. Namun yang paling mencolok adalah pernyataan dari beberapa anak buah Arman yang dulu mengaguminya. Wawancara dengan Inspektur Polisi Anggoro. Inspektur Anggoro menghela napas dalam wawancara live tersebut, tampak ragu dan cemas. Wajahnya serius, berbicara dengan nada penuh kekecewaan. Arman adalah sosok yang dulu saya anggap sebagai mentor dan panutan. Kami bekerja bersama selama bertahun-tahun, dan saya sangat menghormatinya. Namun, setelah semua ini terungkap, saya merasa sangat dikhianati. Kami semua merasa dikhianati. Kalimat itu terasa seperti duri yang menusuk di hati Arman. Dia tahu, dia telah kehilangan banyak hal. Rasa hormat yang dibangun selama bertahun-tahun kini hanya menjadi bayang-bayang yang menggerogoti jiwa. Hari-hari yang kelam. Hari-hari Arman kini dipenuhi dengan hujatan. Setiap kali dia berjalan keluar rumah, mata-mata tajam mengikutinya. Beberapa orang bahkan mengungkapkan kemarahan mereka secara langsung, dengan kata-kata yang begitu pedas dan menghina. Dasar anak durhaka. Seorang pria tua berteriak di depan pintu rumah Arman saat ia berjalan keluar. Seharusnya kamu malu, teriak seorang wanita sambil menunjuk-nunjuk Arman.
Mata Arman hanya menatap tanah, tidak berani mengangkat kepala. Dunia yang dulu tampak cerah dan penuh dengan penghargaan kini menjadi tempat yang penuh dengan kebencian. Ia merasakan seolah-olah semua orang di sekitarnya telah berbalik, meninggalkan dirinya dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Rasa bersalah yang membelenggu. Semakin hari, rasa bersalah semakin mengguncang hati Arman. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada cara untuk menghindar dari kenyataan. Setiap kali dia mencoba tidur, bayangan wajah ibunya, Samyem, selalu muncul di hadapannya. Matanya yang penuh dengan air mata, tangannya yang penuh keriput, dan suaranya yang lemah, memanggilnya. "Kenapa kau buang aku, Darman?" bisik ibunya di telinga Arman. Suara itu terus mengikutinya di setiap langkah. Dalam satu kesempatan, saat tengah duduk di ruang kerjanya yang kini terasa sangat sunyi, Arman memandang cermin besar yang menggantung di dinding. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat dirinya dengan cara yang berbeda. Apakah ini wajah seorang anak durhaka? Tanyanya pada dirinya sendiri. Apakah aku pantas mendapatkan semua yang sudah aku raih? Pikiran itu membuatnya merasa hampa. Seolah semua prestasi yang pernah dicapainya adalah kebohongan besar yang disembunyikan dengan rapat. Setiap kali ia berusaha mengingat masa kecilnya, ada kekosongan yang sangat dalam. Sebuah lubang hitam yang menelan semua ingatannya tentang ibunya, tentang siapa dirinya sebelum menjadi Arman. Ia ingat potongan-potongan kecil, canda tawa, bau rumah yang hangat, tangan Samyem yang mengelus rambutnya. Namun, kenangan itu seolah hilang, terhapus oleh waktu, terhapus oleh keputusan-keputusan yang ia buat tanpa memikirkan konsekuensinya. Sebuah surat tiba. Suatu hari, setelah beberapa minggu penuh dengan hujatan dan penurunan reputasi, sebuah surat tiba di rumahnya. Arman membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Surat itu tertulis dengan tangan yang sangat rapi. Namun cara penulisannya terasa begitu pribadi. "Anakku, Darman." Kalimat itu memukul dada Arman dengan keras, seperti sebuah tamparan yang membangunkan dirinya dari tidur panjangnya. Ia membaca lebih lanjut. "Aku tahu kau merasa bersalah. Aku tahu kau merasa terjebak dengan kenyataan yang telah kau buat. Tetapi aku ingin kau tahu, aku tidak pernah menuntutmu untuk menjadi seseorang yang sempurna. Aku hanya ingin kau menjadi anakku, yang selalu aku cintai, yang selalu aku doakan. Bahkan setelah semua yang terjadi, aku akan selalu menunggu, di sana, di tempat yang sama. Jika kau ingin kembali, anakku, aku akan selalu ada." Tangan Arman gemetar. Air mata mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Ini adalah pengampunan terakhir yang Samyem berikan. Sebuah pengampunan yang tidak ia harapkan. Di sisi lain, Samyem masih tinggal di rumah warga yang sederhana. Setiap pagi, ia menatap langit, berharap anaknya akan datang. Bukan untuk meminta maaf kepada dunia, tetapi untuk mengakui dirinya sebagai anak yang tidak pernah terpisahkan. Dan meskipun dunia telah menghakimi Arman, Samyem tetap setia menunggu, memberi ruang untuk anaknya kembali, tanpa menyalahkannya. Karena bagi Samyem, hanya ada satu kebenaran yang paling besar di dunia ini. Cinta seorang ibu tidak pernah mengenal kata akhir. Hari itu, cuaca cerah. Namun bagi Arman, langit yang tampak biru cerah itu seakan tak mampu menghapuskan kegelapan dalam hatinya. Ia berdiri di depan sebuah rumah sederhana. Rumah yang tak pernah ia duga sebelumnya akan menjadi tempat yang akan menyelamatkan jiwanya. Rumah itu milik warga yang telah dengan tulus merawat ibunya, Samyem. Setelah berhari-hari berpikir dan berjuang dengan rasa bersalah yang menggerogoti hatinya, Arman akhirnya memutuskan untuk melangkah masuk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak pasti tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, satu hal yang pasti, ia harus menemui ibunya dan meminta ampun. Ia mengetuk pintu dengan tangan gemetar.
Tidak ada suara, hanya langkah kaki yang terdengar dari dalam rumah. Sejenak, Arman merasa seperti kehilangan keberanian, namun ia menguatkan diri. Pintu terbuka perlahan dan seorang wanita paruh baya yang mengenakan pakaian sederhana menyambutnya. "Arman?" Wanita itu bertanya dengan suara pelan, meskipun matanya tidak terkejut. Seperti sudah tahu, seperti sudah menunggu kedatangannya. Arman hanya mengangguk, tidak mampu berkata-kata. Matanya mulai berkaca-kaca. Wanita itu memberi isyarat untuk masuk, dan Arman mengikuti langkahnya dengan berat hati. Setiap langkah terasa begitu panjang dan penuh penyesalan. Di dalam rumah itu, di sebuah sudut yang sederhana, Samyem sedang duduk di kursi kayu, dengan mata yang tampak kosong, namun tidak marah. Ketika melihat Arman, ekspresinya tidak berubah, seolah ia sudah tahu bahwa hari ini adalah hari yang sudah lama ditunggu-tunggu. Arman menghampiri ibunya, dan ketika jaraknya hanya beberapa langkah, ia terhenti. Sebuah perasaan yang sangat asing muncul, perasaan takut, rasa malu yang luar biasa, dan penyesalan yang mendalam. Tanpa sadar, ia pun jatuh berlutut di depan ibunya. "Ibu," kata Arman, suaranya pecah. Maafkan aku yang telah membuangmu. Aku telah melakukan hal yang tidak pantas, dan aku tidak tahu mengapa aku bisa melakukannya. Aku terlena dengan kekuasaan dan kehormatan yang aku miliki. Aku lupa apa arti keluarga, apa arti cinta sejati." Samyem hanya diam, namun mata tuanya penuh dengan haru. Ia memandang Arman dengan penuh cinta, meskipun apa yang telah dilakukan anaknya kepadanya begitu menyakitkan. "Ibu," Arman melanjutkan, "aku sudah mendengar semua yang kamu katakan kepada publik. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku tidak tahu bagaimana bisa memperbaiki semuanya. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal. Sangat menyesal." Samyem menatap anaknya dengan lembut. "Anakku, aku tidak marah padamu," jawabnya dengan suara yang tenang. "Aku hanya ingin melihatmu kembali menjadi anak yang dulu pernah ada di hatiku. Anak yang penuh dengan cinta dan kebaikan." Arman menangis, air matanya mengalir begitu deras. Ia merasa seperti beban yang selama ini mengikat dirinya akhirnya terangkat sedikit demi sedikit. Ia memandang wajah ibunya, wajah yang penuh keriput dan keletihan. Namun di matanya ada kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seolah ibunya sudah lebih dulu memaafkannya, bahkan sebelum ia meminta maaf. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, Ibu," kata Arman, masih dengan suara yang terisak. "Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu. Aku akan melakukan apapun untuk menebus kesalahanku, untuk kembali menjadi anakmu yang kau banggakan." Samyem tersenyum lemah, mengulurkan tangannya yang sudah keriput untuk menyentuh kepala Arman. "Kau sudah melakukan yang terbaik, anakku," katanya dengan lembut. "Aku tidak menginginkan apa-apa lagi selain kebahagiaanmu. Aku hanya ingin kau kembali menemukan jalanmu." Arman memeluk ibunya erat-erat, menyesali setiap detik yang telah terlewat tanpa bisa memberikannya kebahagiaan. Di pelukan ibunya yang penuh kasih, ia merasa seolah dunia ini tidak lagi memandangnya dengan hina. Dalam pelukan itu, ia merasa kembali menjadi dirinya yang dulu, anak yang penuh cinta dan kebaikan. Di hari yang sama, Arman kembali ke rumahnya dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Tidak ada lagi penghinaan yang bisa membuatnya merasa lebih hina daripada dirinya sendiri. Tidak ada lagi ketakutan yang membelenggunya. Apa yang ia butuhkan sudah ia dapatkan, pengampunan dari ibunya. Meskipun perjalanan untuk menebus semua kesalahannya masih panjang, setidaknya ia telah mengambil langkah pertama. Di luar sana, dunia tetap berputar. Masyarakat masih mencaci dan mengutuk. Namun yang paling penting, Arman kini tahu bahwa dalam kehidupan ini, tidak ada yang lebih penting dari keluarga,
dan tidak ada yang lebih kuat dari pengampunan sejati. Pengampunan yang memberi kesempatan untuk berubah, untuk memperbaiki diri, dan untuk memulai hidup baru. Samyem, meskipun hidup sederhana, memberi pelajaran yang lebih berarti daripada segala kekayaan dan kekuasaan yang Arman miliki. Kasih seorang ibu tak tergantikan oleh apapun, dan pengampunan adalah anugerah terbesar yang bisa diberikan, bahkan pada anak yang telah mengkhianatinya. Setiap dari kita pasti pernah membuat kesalahan. Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Terkadang, kita terjebak dalam keinginan untuk menjadi sempurna di mata orang lain, atau kita terlena oleh kekuasaan, harta, dan pengakuan. Tetapi pada akhirnya, yang paling berharga dalam hidup adalah hubungan kita dengan orang-orang yang kita cintai, terutama keluarga. Jangan pernah biarkan kebanggaan atau rasa malu menghalangi langkah kita untuk meminta maaf atau mengakui kesalahan. Pengampunan, baik dari diri kita sendiri maupun dari orang lain, adalah langkah pertama untuk memulai perjalanan menuju perubahan dan kedamaian hati. Ingatlah, hidup tidak selalu tentang seberapa banyak yang kita capai, tetapi seberapa dalam kita mencintai dan menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan tunggu terlalu lama untuk kembali kepada orang yang kamu sayangi. Waktu tidak akan pernah bisa kembali, tapi cinta dan pengampunan akan selalu memberi kita kesempatan kedua. Terima kasih telah menyimak perjalanan cerita ini. Semoga kisah ini bisa memberikan pelajaran yang berarti bagi kita semua dan mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai keluarga, cinta, dan pengampunan. Jangan lupa untuk selalu menjaga hati, berbuat baik, dan tidak ragu untuk meminta maaf atau memberi maaf. Karena hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan peluang untuk tumbuh, berubah, dan menjadi lebih baik. Salam hangat. Dan sampai bertemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kasih sayang di hati.